Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana dan bagaimana kita harusnya hidup sebagai seorang pelayan. Bagaimana kita seharusnya hidup sebagai seorang pelayan, yaitu kita harusnya memiliki perhatian khusus sebagai seorang pelayan Kristus. Kita akan bersama-sama melihat perenungan firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bagi kita yang membuka Alkitab, mari kita tetap membuka Alkitab kita dan melihat bagian-bagian ayat yang ada dengan seksama. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau misalnya kita membaca dan kemudian ada beberapa diksi kata yang berbeda karena saya membaca dari LAI terjemahan baru yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tapi kalau kita melihat media yang ada, kita melihat situasi yang ada, begitu ya. Kita mengingat kondisi yang ada bagi Bapak Ibu yang mungkin akhir-akhir ini sering membuka berita. Yang lagi hot sekarang adalah berita tentang Timnas Indonesia U22 ya, yang memenangkan medali emas untuk Indonesia. Suatu pencapaian yang luar biasa, bukan? Setelah 32 tahun, bangsa kita sulit sekali memenangkan medali emas di kompetisi sepak bola SEA Games tersebut. Kemudian kita bisa menang dan mendapatkan medali emas di cabang olahraga yang sangat bergengsi itu, Bapak Ibu. Di final itu ada negara Asia Tenggara yang juga nggak jauh lebih hebat dibanding Indonesia tentunya, yaitu Thailand, negara yang sudah sering menang begitu ya dalam cabang olahraga persepak bolaan. Dan ketika sebelum pertandingan dimulai, sudah banyak orang yang udah putus asa duluan. Ya sudahlah, pasti kalah gitu ya. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat ya Bapak Ibu, pertandingannya cukup sengit. Dan kemenangan telak 5 untuk Indonesia, 2 untuk Thailand. Luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam dunia olahraga, dalam dunia persepak bolaan khususnya juga, kondisi yang demikian itu biasa terjadi. Klub-klub yang ataupun negara-negara yang mendominasi dalam suatu cabang olahraga tersebut itu biasanya mendominasi kemenangan begitu ya. Terus kemudian akan redup di waktunya, akan redup pada waktunya. Kemudian digantikan dengan pemenang-pemenang yang baru, yang dengan gigih berusaha mencapai kemenangan. Para pemenang itu mengembangkan dirinya begitu rupa dan akhirnya kemenangan pun dicapai. Dari yang mungkin istilah kerennya itu tim-tim atau klub-klub underdog begitu ya. Klub-klub yang mungkin ataupun negara-negara mungkin yang gak biasa mendominasi, tapi one day begitu suatu hari akan menjadi negara yang mendominasi ketika mengembangkan dirinya sedemikian rupa
dalam cabang olahraga atau pertandingan tersebut. Bapak Ibu, dalam dunia kerja juga kita mungkin sering menemukan ataupun mendengar kondisi demikian. Kemudian dalam dunia usaha juga sama. Bisa saja kita menemukan perusahaan-perusahaan yang dulunya besar sekali, kemudian harus gulung tikar. Tetapi ada perusahaan yang dirintis dari nol, yang dulunya dipandang sebelah mata, malah berkembang pesat. Itu biasa terjadi di dunia ini, gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisi demikian itu terjadi dalam kekristenan, dalam sejarah Kristen? Gereja-gereja pun sebetulnya tidak luput dari kondisi demikian, Bapak Ibu. Di Eropa, gereja-gereja yang dulunya bangunannya besar sekali, megah sekali gitu ya, kemudian ditinggalkan dan dijual menjadi tempat hiburan. Bahkan ironinya menjadi rumah agama bagi agama lain, rumah ibadah bagi agama lain. Gereja-gereja lokal itu kehilangan fungsinya, Bapak Ibu. Sebagai gereja yang harusnya menjalankan tugas panggilan gereja, gereja-gereja itu kehilangan fungsinya dan hilang lenyap di telan zaman. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang Kristus perhatikan tentang pelayanan. Itulah faktornya. Dan ini yang mau kita lihat bersama. Apa saja poin-poin penting tentang hal itu yang perlu kita perhatikan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita sebagai seorang hamba. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas semua itu kita harus bersyukur karena kita memiliki gereja yang dimiliki Kristus, yang dipimpin Kristus. Satu persatu gereja-gereja tumbuh dan kemudian layu begitu ya. Tetapi di balik semua itu, gereja-gereja tetap adalah milik Kristus dan perkembangannya tetap berjalan. Sebab itu gerejanya akan terus berkembang. Kristus tetap membangun gereja di sepanjang abad dan tempat. Hingga sekarang dia tetap membangun gerejanya, Bapak Ibu. Gereja-gereja besar di Eropa runtuh satu persatu begitu ya. Tetapi tetap ada lahir gereja-gereja dari persekutuan kecil. Sehingga gereja makin menyebar ke seluruh dunia. Pertanyaannya, dalam kondisi demikian, gereja pasti berkembang begitu ya. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita terlibat di dalam perkembangan gerejanya? Maukah kita terlibat dalam perkembangan gerejanya? Kalau perkembangan gereja itu sudah pasti akan terus berkembang karena kepastiannya dijamin oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, maukah kita terlibat di dalam perkembangan gerejanya? Tuhan gak rugi kalau kita menolak. Justru kitalah yang rugi karena perkembangan gereja itu adalah suatu kepastian. Hanya, maukah kita ikut serta? Jika mau, tentu perlengkapan darinya secara rohani sudah tersedia buat kita. Tinggal berikanlah diri untuk semakin mengembangkan pelayanan kita, diri kita buat kemuliaannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan lebih merenungkan suatu perikop yang sangat serius tentang satu gereja yang dulunya sangat berkembang, gitu ya. Gereja yang berkembang, tetapi kemudian harus layu dan pada akhirnya sejarah mencatat gereja itu mati. Mereka bisa dikatakan dulunya adalah gereja yang besar, bahkan menjadi gereja induk di provinsi Asia. Tetapi di dalam perikop yang kita baca, gereja tersebut terancam punah. Dan gereja itu tadi yang kita baca adalah gereja Efesus. Dan memang benar penafsir Alkitab mencatat bahwa gereja di Efesus pada saat ini hanya tinggal puing reruntuhan dan menjadi objek wisata, tidak berguna sebagai gereja yang menjalankan tugas panggilannya. Bagi kita yang mungkin menghadiri PA Rabu lalu, kita sudah mendalami ayat ini satu persatu begitu ya. Tapi hari ini kita akan lebih merenungkannya dalam kaitannya dengan pelayanan sebagai jemaat. Bapak Ibu, kita sudah membaca tadi bahwa gereja tersebut sangat menjalankan pekerjaannya tanpa lelah. Itu pekerjaan dalam mempertahankan kebenaran Injil. Mereka penuh ketekunan melawan segala perbuatan para penyesat. Mereka bisa meneliti mana saja pengajaran yang membawa kesesatan dan mana pengajaran Kristus yang murni. Tetapi mengapa ancaman mengerikan
ini yang tadi kita baca itu bisa tetap dijatuhkan kepada mereka. Ancaman di mana gereja mereka tidak lagi berguna buat Tuhan. Gereja mereka akan punah. Dengan seluruh giatnya mereka, kegiatan pekerjaan mereka, kenapa ancaman ini masih dijatuhkan buat gereja yang seperti ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang perlu kita ingat bersama sebelumnya adalah bahwa sebagai para jemaat Kristus harusnya kita ikut melayani Tuhan Yesus, benar-benar membuka perhatian kita kepada semua ini. Sebagai jemaat sejati yang memang diberikan hati melayani, sebagai jemaat yang sejati gitu ya, kita harusnya benar-benar membuka perhatian kepada semua ini. Perhatian tentang ancaman yang bisa saja terjadi pada kita kalau ternyata kita bukan benar-benar pengikut Kristus yang melayani. Seruan tentang peringatan yang diberikan kepada jemaat seperti Efesus ini seruan sungguh serius, Bapak Ibu. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat 17 tadi, yang juga pernah Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya, seruan ini adalah suatu seruan serius yang harusnya diperhatikan. Dan kelihatannya, tidak semua orang yang punya hati, yang dapat hati untuk memperhatikan ini. Tidak semua orang punya hati yang sedemikian rupa yang dapat memperhatikan seruan ini. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berarti ada sekelompok orang yang belum tentu bisa mendengar seruan ini, belum tentu bisa menerima, memerhatikan seruan ini. Jadi berbahagialah kita kalau hari ini kita bisa betul-betul memerhatikan seruan ini dan belajar dari perenungan ini, supaya kita tidak bernasib sama seperti jemaat Efesus. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kita lihat secara seksama sebagai para pelayan Kristus. Yaitu yang pertama, bahwa kita perlu memerhatikan berbahayanya stagnansi sebagai seorang pelayan. Stagnansi sebagai seorang pelayan itu berbahaya. Apa itu stagnansi? Stagnansi adalah kondisi yang terhenti, kondisi yang gitu-gitu aja. Dan kelihatannya jemaat Efesus sedang dalam kondisi itu, Bapak Ibu. Mereka tidak lagi berkembang seperti halnya jemaat Efesus mula-mula. Tadi kita melihat bahwa Tuhan menegur mereka karena kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Mari kita melihat apa yang kelihatannya terjadi di sini. Ketika mereka kehilangan kasih mula-mula, apa yang sebetulnya terjadi? Pertama, kita perlu melihat sedikit, mengetahui sedikit budaya di Efesus. Budaya yang berkembang di sana penuh dengan sinkretisme, yaitu penggabungan dan penyatuan unsur-unsur budaya dan agama yang berbeda. Jadi banyak sekali variasi agama di sana. Sinkretisme ini menghasilkan pencampuran agama, adat istiadat dan tradisi budaya yang beragam. Tetapi tetap saja ada satu agama yang mendominasi, yaitu politeisme, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Dan dewa yang mendominasi di suatu wilayah tentu adalah dewa-dewa yang disembah oleh para pejabat atau penguasa di wilayah tersebut. Dan di konteks Efesus, penyembahan berhalanya lebih dalam lagi, dalam kaitannya dengan mereka harus menyembah kaisar mereka. Ketika surat ini ditulis, penyembahan kepada kaisar itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan kalau mau tetap hidup nyaman sebagai masyarakat Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan yang harus dihadapi jemaat Efesus. Dan pada masa penginjilan Paulus, jemaat di sana berkembang dan punya kerinduan besar terhadap pekabaran Injil. Fokus Efesus waktu itu bukan hanya mempertahankan doktrin yang benar di tengah ancaman yang mengerikan tadi, bukan cuma mempertahankan iman. Di tengah jemaat Efesus masih ada semangat untuk menjadi saksi supaya orang mau percaya dan juga belajar mengenal Kristus, mengasihi Dia lebih dalam lagi. Jemaat aktif memberi diri untuk belajar menjadi saksi. Di ruang kuliah Tiranus di Efesus, Paulus
melatih mereka, mengajar mereka untuk bergerak mengabarkan Injil, belajar firman Tuhan. Dan buah dari semangat di kota Efesus itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Kisah Para Rasul 19 ayat 10 mencatat bahwa semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Buah pelayanan yang luar biasa. Saya rasa ini bukan semata-mata karena kehebatan Paulus sebagai seorang gembala. Alkitab mencatat bahwa orang-orang itu membuka hatinya. Jadi ada respon yang tepat dari orang-orang itu. Mereka membuka hatinya terhadap pengajaran yang benar dan rela untuk memberi diri untuk mengabarkan Injil, diajar oleh firman Tuhan, melayani Tuhan, mengembangkan kemuliaan Tuhan sampai seluruh provinsi Asia mendengar firman Tuhan. Artinya, orang percaya mula-mula di Efesus semangat sekali untuk diperlengkapi. Mereka mau mengembangkan dirinya begitu rupa untuk Tuhannya. Setiap orang mengambil bagian untuk melayani Tuhannya. Dan buahnya adalah semua penduduk Asia dapat mendengar firman Tuhan. Itu jemaat Efesus mula-mula. Tetapi lihat jemaat Efesus di konteks yang kita baca. Fokus mereka sekarang adalah bagaimana mereka bisa selamat sendiri. Fokus mereka adalah tentang keselamatan kekal mereka sendiri. Oh betul, tadi kita baca mereka menjaga iman mereka nggak goyah. Betul sekali bahwa mereka tetap tentu belajar firman Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Tidak ada lagi kerinduan untuk melayani Tuhan, mengembangkan diri untuk menjadi saksi lebih luas lagi buat kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada lagi keinginan untuk mengembangkan diri buat bermanfaat bagi sesamanya. Tidak ada. Sehingga banyak orang mau kenal Tuhan itu tidak lagi dapat dilakukan lewat kehidupan orang Efesus. Tidak ada lagi keinginan untuk mengembangkan seluruh diri mereka buat memperluas kemuliaan Tuhan lebih luas lagi. Hidup mereka stagnan, Bapak Ibu. Stagnan, gitu-gitu aja. Hanya untuk melayani diri mereka sendiri. Hidup dalam rutinitas yang ada. Motifnya adalah bahwa jangan sampai gereja mereka yang sudah terdesak oleh pemerintah begitu ya. Jangan sampai gereja yang sudah terdesak itu harus hancur oleh tekanan pemerintah dan para penyesat. Fokusnya cuma hanya mempertahankan diri semata. Mereka kelihatannya tidak lagi punya semangat mula-mula untuk berjuang. Yaitu bahwa mereka tidak lagi punya semangat yang dulunya dari perkumpulan kecil harus menghadapi bahaya, tetapi para jemaatnya berani mengembangkan diri supaya gereja diperluas ke seluruh Asia. Mereka nggak ingat masa-masa indah itu lagi, Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengeraskan hatinya, mungkin kalau kita bayangkan tentu ada yang mengeraskan hatinya waktu mendengar surat ini. Bagi mereka yang mengeraskan hatinya, mungkin mereka akan berkata, jemaat itu akan berkata, itu lagu lama. Syukur-syukur sekarang jemaat kami, jemaat Efesus itu masih bisa bertahan. Masih ada gerejanya waktu itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah perkataan Tuhan Yesus di ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, kata Tuhan, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini ancaman serius, Bapak Ibu. Ancaman serius dari Tuhan kita. Dia tidak sedang menggertak jemaat yang hidup dengan pelayanan seperti itu. Penekanan Tuhan kita adalah, ingat lagi, wahai jemaat Efesus, betapa bedanya pelayanan mereka saat ini dibanding pelayanan gereja mereka mula-mula. Ingat lagi,
Generasi di gereja Efesus mula-mula begitu giat, tetapi generasi di masa itu tidak begitu lagi, tidak begitu giat lagi. Maka ingat lagi, semua pelayanan yang menyenangkan Tuhan itu kemudian bertobat dengan cara berbuat lagi pelayanan yang menyenangkan Tuhan Yesus itu. Pelayanan yang bukan cuman rutinitas, pelayanan yang tidak ada semangat untuk mengembangkan diri lebih lagi, tinggalkan. Apalagi hidup sama sekali tidak mau melayani. Bagi Tuhan, kondisi seperti jemaat Efesus saat ini adalah hal yang sangat serius. Sebab kondisi seperti itu mencerminkan hilangnya kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat identitas kita sebagai orang Kristen. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Dari apa yang jemaat Efesus hadapi. Dalam perikop ini tadi kita lihat ya, ada katamu, pekerjaanmu, jeripayahmu, ketekunanmu, ada katamu di situ. Itu adalah kata ganti orang yang merujuk kepada setiap anggota jemaat. Sifatnya tunggal. Bapak Ibu, ini berarti merujuk kepada setiap jemaat Efesus. Kita bagikan pelita, kita sebagai setiap jemaat itu bagikan pelita yang berada di atas kaki Dian. Sebagai kaki Dian, kalau kita baca di Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus pernah berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu sebagai pelita, begitu ya. Kalau kita nggak memancarkan terang kita dengan memberi diri buat melayani Dia yang sudah melayani kita terlebih dahulu, apa jadinya? Apa jadinya jika kaki Dian kita sebagai tempat kita bertumpu begitu ya, bertumpu, itu kemudian dicabut? Apa jadinya kita sebagai pelita? Tentu pelita itu akan hancur, tidak ada gunanya lagi. Tidak bermanfaat lagi, bukan? Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi hati kita hari ini. Sebagai para pelitanya Tuhan, apakah saya adalah pelita yang terangnya makin bersinar lagi buat kemuliaan Tuhan? Atau malah pelita yang gitu-gitu aja dan justru makin redup untuk kemuliaan Tuhan? Kalau kita adalah kalau kita adalah pelita yang makin bersinar terangnya buat kemuliaan Tuhan, tunjukkanlah itu dengan memberi diri buat kepentingan perkembangan jemaat yang Tuhan kita kasihi, yang Tuhan kita sedang perjuangkan, kerjakan di sepanjang abad dan tempat. Supaya makin banyak orang yang menjadi pelita juga mau memberi diri buat kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. Jangan stagnan sebagai orang percaya. Pengenalan kita akan Kristus kita harus berkembang sedemikian rupa seiring dengan kerinduan kita yang mau bertindak nyata untuk melayani Dia. Itu yang pertama, apa yang perlu kita perhatikan, yaitu perhatikan stagnansi kita. Jangan sampai sebagai pelita hidup kita tidak mengalami perkembangan atau semakin terang untuk kemuliaan Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai para pelayan Kristus, mari kita memerhatikan pentingnya kasih sejati kita dengan Allah kita. Perhatikan kasih sejati kita dengan Allah. Hal kedua yang justru paling penting yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pelayan adalah kasih. Kasih. Pada perikop yang kita baca, faktor kasihlah yang tidak dimiliki secara utuh lagi oleh jemaat Efesus. Sehingga dampaknya mereka hidup stagnan buat kemuliaan Tuhan. Nggak lagi semakin berkembang pesat buat menjadi terang kemuliaan di seluruh provinsi Asia seperti jemaat Efesus mula-mula. Mereka hidup sebagai jemaat nominal begitu ya, jemaat yang cuma tinggal nama di identitas, itu karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula itu.
Dalam ayat 4 kita menemukan tadi bahwa jemaat Efesus kehilangan kasih yang semula. Mereka kehilangan kasih yang semula. Pertanyaannya Bapak Ibu, kasih macam apakah yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Kasih macam apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula di sini? Apakah ini adalah kasih antara jemaat Efesus dengan sesamanya yang bersifat komunal, atau kasih mereka kepada Tuhannya yang bersifat personal, pribadi? Apapun itu, yang pasti mereka tidak lagi punya kasih yang mula-mula. Itu yang menyebabkan mereka tidak lagi punya semangat untuk mengembangkan gereja sampai ke seluruh provinsi Asia. Sebab jika tiap anggota jemaat mengasihi Tuhan secara personal, begitu ya, kalau faktornya adalah tadi mengasihi Tuhan secara personal, pasti ada kasih komunal, kasih terhadap sesama yang mendukung satu sama lain untuk terus mau melayani. Kalau mereka betul-betul satu sama lain mengasihi Tuhan secara personal, satu sama lain pun pasti akan mendukung untuk terus melayani, mengembangkan diri secara pesat buat kemuliaan Tuhan, khususnya di seluruh provinsi Asia waktu itu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, bukan tentang kasih. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dari itu bisa saya katakan bahwa sebetulnya kondisi mereka yang kehilangan kasih mula-mula itu adalah kondisi mereka enggak lagi mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dalam faktor rohani, di kondisi ini kelihatannya ada kerenggangan hubungan mereka dengan Allah. Ada faktor kerenggangan hubungan mereka dengan Allah, sehingga mereka tidak lagi mengalami kasih Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kemudian itu berlanjut kepada bagaimana hidup pelayanan mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10, hal tentang kasih, Rasul Yohanes pernah berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jadi faktor kedekatan kita dengan Yesus Kristus sebagai anaknya itu tadi, itu adalah faktor penting untuk kita mengasihi Allah, untuk kita mau mengasihi Allah. Tanpa kedekatan kita dengan anaknya, Yesus Kristus tadi, tidak ada yang namanya kasih segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, tidak ada. Tanpa kasih yang segenap tadi, begitu ya Bapak Ibu, tidak ada kasih kepada sesama yang dapat mendukung perkembangan gereja di tengah dunia. Bapak Saudara yang terkasih, ketika Tuhan berkata bahwa jemaat Efesus kehilangan kasih yang mula-mula, bukan berarti mereka sepenuhnya melayani tanpa kasih sama sekali. Bukan berarti nggak ada kasih sama sekali. Penekanan di sini kasihnya ada, tapi bukan lagi sifat yang mula-mula. Kalau kita merujuk kepada apa itu tadi kasih sejati, berarti mereka nggak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itulah yang membuat mereka kehilangan semangat seperti jemaat Efesus mula-mula. Ada kemunduran yang nyata dari merosotnya kasih mereka kepada Tuhan. Mereka memang melakukan perbuatan moral yang baik, menjauhi perbuatan para penyesat. Hidup mereka bisa teridentifikasi sebagai para pengikut Kristus, betul. Tapi mereka bukan lagi menjadi saksi-saksi iman yang menyebarkan iman. Mereka terjebak rutinitas kesalehan untuk diri mereka masing-masing. Dengan mereka merasa diri mereka saleh, merasa itu cukup, tanpa mau memberi diri lagi buat perkembangan gereja, biar makin banyak orang yang memiliki iman pula di dalam Kristus.
Maka ada kemunduran kasih yang terlihat di sini. Mari kita menyadari kembali kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi itu memang akan memimpin kita kepada pertobatan. Tetapi pertobatan itu pula lah yang harusnya mendorong kita untuk memiliki semangat dalam melayani Allah. Bapak Ibu, ada seorang bapak gereja yang selalu menginspirasi saya, menjadi teladan penting dalam tradisi gereja, yaitu Agustinus. Mungkin kita sering mendengar kisahnya dalam khotbah-khotbah yang ada. Bahkan beberapa kali saya sering menceritakan tentang ilustrasi ini dalam khotbah-khotbah saya. Baik itu kisah dari ibunya yang bernama Monica maupun kisah-kisah inspiratif lainnya, sering menjadi kesaksian iman buat orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Tapi satu kisah yang paling menarik adalah tentang pertobatannya, Bapak Ibu. Dan bagaimana dia mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Meskipun dia waktu itu sudah berstatus Kristen dan diajarkan dasar-dasar iman Kristen, ibunya begitu giat melatih dia, mengajar dia tentang dasar-dasar iman Kristen, tetapi tetap saja dia tidak menemukan arti hidup sebagai orang Kristen. Tidak ada kepuasan dalam hidupnya. Dia sempat terjerumus malah dalam kehidupan yang tidak mencerminkan moralitas Kristen. Dia memuaskan dirinya dengan nafsu dunia. Sebab ada kekosongan dalam hatinya yang tidak dapat dipenuhi bahkan oleh kenikmatan duniawi semata. Dia merenungi apa itu makna hidup dan dia mencari kebenaran yang lebih dalam. Pemahaman intelektual yang dia pelajari sampai ke luar negeri begitu Bapak Ibu, itu gak bisa memuaskan dia juga ternyata. Hingga pada tahun 386 pencariannya berujung pada pengalaman rohani yang indah. Di suatu taman dia mendengar seorang anak kecil berkata, "Ambillah dan bacalah." Bapak Ibu, entah mengapa Agustinus merasa itu panggilan Allah. Dan dia membuka Alkitabnya. Dia membaca sebuah ayat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bunyinya begini Bapak Ibu. "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Roma 13 ayat 13-14. Saat membaca itu hatinya terasa dipenuhi oleh terang kasih Allah. Dan dia merasakan pertobatan. Dia mengakui dosanya. Dia memberi diri untuk melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Dengan kasihnya yang besar itu kepada Tuhan, sejarah mencatat Agustinus menjadi seorang teolog penting di dalam perkembangan gereja hingga sekarang. Karyanya sungguh berpengaruh hingga sekarang, khususnya bagi gereja kita, bagi perkembangan gereja-gereja reformasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih memuaskan kita dibanding Kristus itu sendiri. Dan kasih itulah yang akan menggerakkan kita untuk punya semangat besar buat perkembangan gerejanya. Ketika kita membiarkan Kristus memenuhi kita, Kristus akan memenuhi kita dengan semangat besar pula untuk mengembangkan kemuliaannya. Jika hari ini kita merindukan kasih yang sejati dari Tuhan itu, datanglah kepada Kristus secara pribadi, apapun kondisi kita hari ini. Kristus tahu harus melakukan apa untuk Anda dan saya. Hanya maukah kita betul-betul memberi perhatian penuh padanya, mendengar suaranya, dan biarkan Dia memenuhi hati kita untuk menggerakkan kita ikut serta dalam perkembangan jemaat yang Dia kasihi. Lewat seluruh firman-Nya, perhatikanlah betapa Dia mengasihi kita. Dan teladanilah itu
dengan mau mengasihi jemaat yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa barang siapa menang, dia akan diberi Kristus makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, dia akan diberi Kristus makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Penekanannya di sini adalah kata menang. Bapak Ibu, Kristus sudah memenangkan perang buat kita yang mau setia mengasihi Dia. Buat kita yang mau mengembangkan diri untuk perkembangan gerejanya. Kristus sudah memenangkan perang buat kita. Jangan kecewa kalau di dalam hidup pelayanan kita seolah-olah tidak mendapatkan atau tidak melihat apa yang manusia inginkan. Tapi lihatlah poin ini sebagai para pelayannya yang mau mengasihi Dia dan mau memberikan diri untuk mengembangkan diri kita lebih lagi buat perkembangan gerejanya. Kita sudah menang di dalam pertempuran. Tapi di balik kemenangan itu memang kita sudah menang dalam perang, kita sudah menang dalam perang, tetapi di dalam perang itu pertempuran kita belum selesai. Perangnya kita menangkan, pertempurannya masih ada. Di balik kemenangan itu pertempuran kita masih ada sebagai para pelayan. Konflik dan pencobaan hidup sebagai para jemaatnya itu belum berakhir. Masih ada pertempuran yang harus kita hadapi sebagai para pelayan Kristus, pertempuran rohani. Akan tetapi inilah janji bagi kita sebagai para pemenang yang dimenangkan Kristus, bahwa kita akan ikut ambil bagian bersama Kristus di dalam kehidupan bahagia dengannya. Jadi ada kepastian sebagai para pelayan Kristus. Hanya maukah kita setia mengasihinya dan memberi diri lebih lagi untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mau melayani kami secara total. Engkau memberikan segalanya buat kami. Tapi Engkau lihat diri kami. Jauhkan kami dari segala kondisi seperti yang dihadapi oleh jemaat Efesus. Ajar kami untuk meneladani Engkau yang dengan total, dengan semangat, setia sampai akhir melayani kami. Sehingga kami boleh selamat dan dimenangkan di dalam perang yang harusnya membuat kami kalah. Tetapi di dalam semua itu Tuhan sudah memenangkan kami. Ingatkan kami akan semua itu. Ingatkan kami betapa indahnya hidup bersamamu sebagai para pelayan yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau. Ingatkan kami untuk selalu mengembangkan diri kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan semangat kami untuk terus berbuat lebih buat kemuliaan Tuhan. Tolong kami, sadarkan kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.